Ancaman Amerika Serikat untuk memaksa Iran menyepakati syarat dari Washington berpacu dengan waktu berkaitan dengan kapasitas penyimpanan minyak di tengah blokade di perairan sekitar Selat Hormuz. Apakah strategi Donald Trump kali ini akan membuahkan hasil? Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka. Selamat sore Mbak Cempaka, selamat sore Mas Wibawanto. Selamat sore Mbak. Oke, saya ke Mas Wibawanto dulu kalau begitu. Melihat apa yang terjadi belakangan ini, apakah strategi blokade Amerika Serikat dan ancaman ledakan fasilitas minyak akan membuat Iran melunak atau justru tidak? Oke, selamat sore Mbak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini tidak akan membuat Iran melunak, melunak ya. Yang pertama ya, intinya itu adalah Presiden Trump itu sedang memberikan pesan kepada dunia, kepada China, kepada Iran, bahwa Amerika sedang memberikan tekanan psikologis yang maksimal, ya, bahwa kondisi saat ini itu bisa menghancurkan sistem oil di Iran, yang mana impact-nya akan global kemana-mana gitu. Dan jadi cara-cara seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan oleh Amerika kepada Iran. Makanya mantan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa harusnya Presiden Trump, Presiden Amerika lebih bijak dalam menyikapi kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini mereka kan brinkmanship ya, ketegangannya sangat tinggi tapi belum pecah menjadi perang terbuka, kan gitu kan Mbak? Ya, jadi kondisi yang seperti ini ya sebenarnya harus bisa juga disikapi secara bijaksana oleh audiens domestik politik di Amerika gitu, untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam proses pengambilan kebijakan di Amerika, dalam ini White House ya, apakah itu mengganti presiden, itu kan harapannya Iran ya, atau tidak mengganti presiden tetapi bisa mengubah cara pandang dan pengambilan keputusan Presiden Trump. Nah, karena ini begini Mbak ya, secara teknis ini juga bisa merupakan serangan cyber sebenarnya. Ya, jika serangan cyber itu terjadi ya, menyasar SCADA sistem dari sistem minyak di Iran, ini juga bisa melumpuhkan gitu ya, SCADA seperti Computer Aided Data Acquisition ya. Selain memang karena blokade ini yang merupakan stumbling block di dalam Iran untuk tidak mau akhirnya melakukan negosiasi, ini bisa menghambat flow dari minyak Iran sendiri yang akhirnya merusak sistem storage. Nah itu yang disampaikan oleh si Trump, bahwa kalau memang Amerika Serikat terus memblokade seperti itu, maka akhirnya stok penyimpanan minyak Iran bisa meledak. Apakah ini benar atau bermain-main saja, bermain kata-kata seorang Trump? Nah, jadi secara teknis itu mungkin, Mbak. Satu ya. Yang kedua, tapi kalau kita melihat Presiden Trump, strategi keamanan nasionalnya saja yang 2025 dia keluarkan itu juga mengandung kontradiksi gitu. Jadi apa yang terjadi di Iran ini juga banyak kontradiksi, itu poinnya. Coba saya ke Mbak Fauzia kalau begitu, Mbak Cempaka. Dari Anda sendiri melihat apakah yang disampaikan seorang Trump ini dia bisa menang secara psikologis yang dimainkan oleh Amerika Serikat, atau justru ini cuma cara Trump menyelamatkan muka, atau cuma cita-cita Trump bahwa Iran akan bertekuk lutut kembali ke meja negosiasi? Kalau saya ingin melihat kontekstualisasi dari statement atau pernyataan Trump ini, Mbak Ilona, yang pertama adalah bahwa statement yang disampaikan Trump dengan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat ini akan menciptakan beberapa konteks atau konsekuensi. Yang pertama adalah karena Iran tidak akan bisa mengekspor minyak karena tidak memiliki kapal. Yang kedua misalnya karena tidak bisa melakukan penyimpanan lagi karena minyak tangkinya penuh. Dan yang ketiga adalah tidak bisa melakukan mematikan sumur karena memang sumur minyak di Iran misalnya di beberapa konteks seperti di Ahvaz atau di Khuzestan itu memang beroperasi dengan sistem yang pressure atau tekanannya itu alami dan memang sangat tinggi dan dibentuk oleh secara geologis begitu Mbak. Nah, ini yang tidak bisa dimatikan secara alami. Ini yang dimaksud oleh Trump sebenarnya ketika menyatakan bahwa pipa ini akan meledak. Jadi bukan karena diledakkan oleh Amerika Serikat, tapi memang ini akan meledak. Nah, memang secara teknis tadi saya setuju bahwa memang ini adalah ini mungkin terjadi. Namun sebenarnya
ini ada bentuk generalisasi atau penyederhanaan fenomena yang dilakukan oleh Trump karena sebenarnya secara teknis ini sangat kompleks, Mbak. Dan saya melihat sebenarnya ini tentu saja ada 3 hal yang ingin dicapai oleh Trump. Yang pertama adalah tentu saja menarik Iran kembali ke negosiasi Ya. dan ini sepertinya cukup berhasil, Mbak Ilona, karena kita dengar satu hal statement dalam perjalanan Arakci ke Rusia saat ini adalah bahwa satu proposal yang diberikan oleh Iran melalui Pakistan adalah untuk membuka Selat Hormuz tanpa mendiskusikan terlebih dahulu tentang aspek nuklir. Nah, ini sebenarnya bentuk dari bagaimana ancaman dari Trump ini sebenarnya mungkin saja secara teknis dapat terjadi. Begitu, Mbak. Karena respon yang diberikan oleh Arakci pasca meninggalkan Islamabad dan juga setelah sebelumnya dari Oman ke Islamabad lalu sekarang dalam perjalanan ke Moskow adalah untuk mendiskusikan poin pembukaan terkait dengan Selat Hormuz tanpa terlebih dahulu menyepakati tentang poin tentang nuklir. Karena kita tahu bersama sebelumnya ini Iran memang selalu menempatkan secara berpasangan isu tentang Hormuz dan isu tentang nuklir. Namun dengan adanya statement ini bersamaan dengan proposal untuk membuka Selat Hormuz ini menjadi logis bahwa mungkin saja hal ini terjadi, Mbak Ilona. Oke, baik. Kalau menurut Mas Wibawanto bagaimana? Anda setuju dengan pendapat Mbak Cempaka bahwa sebenarnya Iran ini akhirnya ya cara Amerika Serikat untuk meminta Iran kembali ke meja negosiasi cukup efektif? Atau justru Anda punya pendapat lain bahwa jika memang kapasitas penyimpanan minyak Iran penuh, apakah mungkin dilakukan selain menerobos blokade maritim Amerika Serikat? Jadi Iran itu dalam posisi tidak akan menyerah. Dan kalaupun Iran itu bernegosiasi, Iran itu tidak dalam posisi yang lemah. Lemah kenapa? Lemah karena ditekan. Ditekan harus mengikuti termnya Amerika. Itu posisi mereka tuh. Nah, satu. Yang kedua, di Washington sejak awal saya juga sudah sampaikan, ada 2 kubu, 2 school of thought ya. Yang pertama adalah kubu Presiden Trump yang berasumsi bahwa maksimalisasi dalam bentuk tekanan semua instrumen of national power Amerika, termasuk militer, informasi, diplomasi, dan ekonomi yang difokuskan di dalam aspek di dalam lingkup geografis Hormuz, itu diharapkan bisa membuat Iran menyerah dan harus menyerah. Setelah menyerah baru negosiasi. Sedangkan kubu lain mengatakan tidak perlu sampai membuat Iran menyerah. Di Washington juga ada kubu itu, tapi cari celah probabilitas yang mungkin saat ini untuk bisa bernegosiasi dengan Iran. Nah, makanya sudah ada pembicaraan tidak usah membahas nuklir dulu, tetapi peluang apa yang ada itu lakukan sebagai peluang untuk negosiasi tanpa menundukkan Iran di kakinya Amerika gitu loh. Nah, itu ya poin kedua, ada arah ke poin kedua karena Presiden Trump juga dikejar waktu. Dia harus menyelesaikan permasalahan ini sebelum 28 April. Ya. Sebelum jatuh tempo 60 hari dari sejak perang pertama kali dieksekusi tanggal 28 Februari. Itu poinnya. Sementara Iran, walaupun diancam, walaupun ada risiko hancur-hancuran, mereka juga sudah siap memperhitungkan ini, penderitaan yang mereka harus alami, jika ini harus lewat dari 28 April. Dan jika ini ada masalah dengan sistem minyak di Iran, kan yang rusak juga Amerika. Sistem semua kan impact-nya kan. Gitu loh. Makanya ini pesannya Trump juga mengeneralisasi, dibilang Mbak Cempaka tadi, ke China juga udah membantu gitu. Dengan keterdesakan Trump di dalam negeri, di Washington, artinya apa kira-kira dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Bertahan pada sistem blokade atau justru ada hal lain, misalnya perang terbuka di laut? Saya lebih memilih ya, kalau Presiden Trump sekarang dipepet oleh laporan intelijen yang membuat dia harus bertindak secara rasional gitu. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, yang menjadi penghalang Iran untuk negosiasi adalah jika Hormuz diblokade. Nah, makanya Amerika akan membuka blokade itu kemungkinan sehingga akan ada deal yang parsial bisa dicapai terlebih dahulu untuk menyelamatkan Presiden Trump sendiri, muka Presiden Trump sendiri sebelum 28 April gitu. Itu poinnya. Nah, jadi kemungkinan itu ada. Jadi Presiden Trump itu ditekan dari global politik dan juga ditekan oleh domestic politics, di mana harusnya dia bertindak lebih rasional di dalam pengambilan keputusan. Apalagi dalam kondisi time seperti ini.
Oke, itu dari sisi Trump. Tapi Mbak Cepaka, kalau kita ke sisi Iran begitu, Iran kan sebenarnya sudah menyatakan tegas sejak kemarin bahwa menolak kesepakatan jika Selat Hormuz tidak dibuka atau selama blokade itu tidak dibuka oleh Amerika Serikat, mereka tidak mau berdamai seperti itu. Jadi Anda melihat sikap Iran setelah ini, apakah dia akan longgar begitu? Kira-kira poin-poin mana yang bisa saja mereka negosiasikan setelah sebelumnya mereka menolak keras? Iya Mbak, jadi saya lihat memang adalah poin terkait dengan blokade Amerika Serikat terhadap Gulf of Oman, ujung dari Hormuz ini memang sebenarnya menekan Iran juga. Namun di sisi lain juga sebenarnya statement yang disampaikan oleh Trump ini menjadi face saving atau penyelamatan muka juga bagi Amerika Serikat. Karena pertama ini menunjukkan bagaimana bentuk penyelamatan muka bagi Iran juga, di mana mereka akhirnya terpaksa membuka selat karena sifat teknis, bukan karena mereka menyerah begitu. Jadi memang ini konteks yang disampaikan oleh Trump ini menjadi bahan untuk face saving strategi bagi Iran juga. Yang kedua juga ini merupakan pressure signaling atau signal penekan bagi Iran, sehingga waktu habis ini yang disampaikan bahkan sangat definitif yang disampaikan oleh Presiden Trump, yaitu 3 hari, bahwa sistem pipa ini akan meledak begitu ya. Ini sebenarnya dia memberikan statement waktu gitu ya, tanpa harus menyatakan habisnya waktu gencatan senjata. Dan yang ketiga saya melihat bahwa ini menjadi justifikasi domestik baik bagi Iran maupun bagi Amerika Serikat, sehingga blokade ini ketika nanti cabut itu menjadi gestur baik Amerika Serikat. Oke, di gencatan senjata pertama kita lihat ada keterlibatan dari China sehingga berhasil setidaknya merayu Iran ke meja negosiasi. Tapi di kali ini gencatan senjata kedua tampaknya kok agak sulit. Apakah memang China belum ikut campur tangan sedemikian rupa, ataukah sekarang sudah saatnya seperti Rusia sudah mendesak seperti itu, China akan terlibat sehingga meja negosiasi perundingan dalam waktu dekat akan terwujud? Nanti dijawab, kami serahkan kepada saudara. Tetap di Kompas Petang.